Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Mendeta Imam Muhammad dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tool Modify. Di mana kita akan melanjutkan tool Modify yang kemarin. Di sini kita akan belajar tentang eraser, explode, fillet, camfer dan juga yang lain-lain ya teman-teman ya. Dan juga saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman yang telah menyaksikan sebelumnya. Ya usah lama-lama lagi, kita akan langsung membuat contohnya teman-teman ya. Kali ini kita akan mempraktekkan tentang eraser atau cara menghapus sesuatu yang ada di AutoCAD ini, suatu objek. Untuk eraser ini digunakan untuk menghapus objek teman-teman ya. Kalian bisa klik saja di sini, ini terdapat toolnya, langsung saja bisa kalian klik atau kalian bisa pakai shortcut E. Kalian bisa tulis di sini atau klik dimanapun E dan akan muncul shortcutnya eraser ini. Bisa kita buat dulu objeknya ya. Kita akan memakai line saja. Kita buat garis apa saja. Nah, kita buat saja gini ya. Ini sebagai contoh dari line. Kalian bisa menggunakan contoh apa saja. Dan ini saya menggunakan contoh random saja teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba eraser ini. Kita langsung klik saja di sini. Atau kalian bisa memakai shortcut yaitu E, Enter. Ini saya akan memotongnya atau kita akan menghapusnya. Nah, kalian bisa tarik sini. Nah, begini teman-teman. Kalian tinggal klik saja pada objek yang akan kalian hapus. Atau kalian bisa menggunakan memblok semuanya. Begini teman-teman ya. Atau jika kalian malas untuk menggunakan tool eraser ini, kalian bisa langsung blok saja objek yang akan kalian hapus. Seperti ini setelah semuanya terpilih, tinggal kalian delete saja. Nah, sudah selesai. Itu teman-teman untuk eraser ini ya. Jadi untuk tujuan eraser ini adalah untuk menghapus objek pada AutoCAD. Dan saja kita akan belajar mengenai explode teman-teman. Di mana explode ini untuk membuat objek menjadi terurai. Awalnya yang jadi kesatuan ketika diexplode ini akan terurai teman-teman. Coba saja kita coba di sini ya. Kita akan membuat rectangle. Ukurannya kita akan memilih 200 200. Nah, itu teman-teman ya. Kita di sini pakai shortcut saja ya, EX, oh, EXP teman-teman, atau explode ini. Kalian bisa milih di sini. Nah, kalian bisa langsung select objeknya saja. Kalian enter. Nah, ini. Setelah itu kalian ketika celah begini, kalian pindahkan saja ke sini. Nah, maka objeknya akan terpisah teman-teman. Begitu. Coba saja kita menggunakan arsirannya. Kita akan menggunakan heads. Nah, enter di sini. Sini saya akan memakai gravel. Nah, ini saja. Kalian bisa lihat. Kita pakai ukuran di sini 25 mungkin ya. Nampaknya terlalu kecil teman-teman ya. Kita pakai 70 saja. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kita enter saja. Setelah itu kita akan menggunakan shortcut EXP ini atau explode. Nah, setelah itu kita pilih objeknya di sini. Coba kita menggunakan yang lebih besar lagi teman-teman. Kita tarik saja di sini ya. Nah, ini sudah beberapa terpilih. Jadi kita itu langsung pindahkan saja. Kita pilih semuanya. Ini. Itu kalian bisa move teman-teman ya. Coba ini kita pindah di sini.
maka akan terpindah ke sini teman-teman. Jadi untuk arsiran ini terurai, akan rusak begini, itu. Jadi untuk penjelasannya sendiri, exploit ini untuk menguraikan objek-objek yang ada di AutoCAD. Jadi ini hasilnya, maka akan mengurai ini yang awalnya menjadi satu kesatuan dari arsiran, maka ini terjadi perpecahan teman-teman, bisa dipecah itu untuk arsirannya ini. Dan juga bukan tentang arsiran saja, semua objek bisa dipisah dengan menggunakan exploit ini teman-teman, dengan menggunakan apa namanya tool export ini. Lanjut saja kita yaitu lanjut saja ke fillet teman-teman ya. Nah, fillet itu untuk menjadikan sebuah ujung menjadi melengkung teman-teman dari sebuah persegi ya. Jika kita contohkan, kita akan membuat rectangle saja. Kita akan membuat persegi. Sini saya akan membuat tiga, tiga kotak teman-teman ya. Saya akan membuat 100,150. Kita akan membuat lagi di sampingnya juga. Nggak usah lah. Kita membuat lagi di sampingnya teman-teman. Kita tarik ke sini. Kita pakai angka 150,150. Nah, begini. Lalu kita pakai di sampingnya lagi. Tarik ke sini. Lalu kita akan klik di sini. Kita pakai angka 100, maaf, 200,150. Nah, begini. Mbak, kita langsung saja membuatnya ya. Buat lengkungannya. Kita akan memakai shortcut FIL atau fillet. Kalian bisa tulis saja di situ. Nah, kita akan menyelek ini, memilih objeknya. Mana mas? Kita ulangi lagi ya. Kita FIL atau fillet ini kita enter. Lalu di bawah sini di command list ini terdapat undo, polyline atau radius, trim dan multiple teman-teman. Kalian kalau mau melengkungkan garisnya langsung saja pilih radius. Langsung saja di sini ketik R ya. R, kita enter. Lalu kita pilih berapa derajat sih yang kita akan lengkungkan. Saya di sini akan memilih 10 saja ya. Nah, saya akan memilih 10. Lalu saja kita pilih objeknya. Akan melengkung begini. Nah, ini sesuai dengan lengkungannya, itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan angkanya teman-teman ya. Itu. Kita ulangi lagi, kita akan buat semuanya melengkung teman-teman. Kita akan enter lagi. Nah, ini kita langsung enter saja karena angkanya yang saya inginkan sama dengan yang sebelumnya, yaitu masih 10 teman-teman. Jadi kita langsung saja klik yang dua ini, lalu kita ke bawah lagi, kita klik yang di sini, kita enter lagi. Karena angkanya masih sama, kayak saya maunya yang sama. Jadi di sini kita akan memilih yang ini dengan yang ini, lalu kita enter lagi ini dan ini. Maka di sini semuanya yaitu 10 teman-teman. Coba kita tes ya berapa radiusnya di sini. Ini di sini. Nah, ini bisa kalian lihat sini panjangnya yaitu 10 teman-teman. Itu. Coba kita di sini pakai angka yang lebih besar ya, dengan angka yang lebih besar dan berbeda teman-teman. Bisa kita pakai di sini, kita enter. Lalu setelah kita enter kan tadi dengan perintah yang sama Mas ya. Kita ketik R lagi untuk membuat angka yang berbeda. Di sini saya akan pakai angka 30 untuk yang atas. Kita ketik saja 30, dimana kalian bisa pastikan ini akan lebih besar dari yang sebelumnya untuk lengkungannya. Ini saya select di sini. Oh, ini masih belum bisa ya. Ini langsung saja kita pakai lagi FIL fillet. Terus kita R, kita pakai angka 30, kita enter. Nah, kita langsung pilih saja objeknya yang akan kita
gunakan. Nah, di sini ini bisa kalian lihat bahwasanya lengkungannya lebih besar yang ini dari yang tadi ya. Jika kita di sini juga membuat angka yang lebih besar lagi, kita ketik klik R saja. Langsung saja kita enter. Oh maaf, ini salah. Kita escape. Kita akan membuat FVL lagi, fillet lagi. Lalu kita enter di sini. Kita akan memakai angka 50 teman. Saya enter. Nah, akan memilih objeknya. Ini. Nah, ini teman-teman. Kita akan coba atur dimensinya ya. Berapa sih? Nah, sekalian lihat di sini yaitu 50. Terus kita coba lagi yang di sini berapa? Nah, di sini 30 teman-teman. Sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Kita akan buat di sini, kita membuat lagi, kita akan membuat yang lebih besar lagi ya untuk lengkungannya. So kita klik FVL lagi karena masih tadi sudah membuat dimensi ya. Jadi kita klik lagi, lalu kita klik R, R di sini yaitu radius. Kita enter dan di sini saya akan memilih angka 40. Kita akan enter. Saya memilih yang atas. Nah, di sini. Lalu kita enter lagi, teman-teman ya. Nah, kita akan klik R lagi. Saya di sini akan memulai angka yang lebih besar juga, yaitu 80. Saya akan enter. Nah, sekarang lihat ini lebih besar juga. Dan kemiringannya, lengkungannya juga lebih besar. Coba kita tarik ke sini. 40 juga. Kita coba tarik yang sini ya. Sini 80. Bisa kalian lihat ini ada dua yang berbeda. Dengan ketiga kotak ini berbeda teman-teman ya untuk lengkungannya. Dan itu untuk fillet sudah selesai. Saja kita yaitu lanjut ke chamfer teman-teman. Dimana chamfer ini bertujuan untuk menjadikan ujung dari sebuah objek ini menjadi miring gitu. Maksudnya kalau ini kan melengkung ujungnya. Nah, untuk sebentar lagi kita akan membuat seperti ujungnya itu membuat tidak melengkung gini teman-teman. Tapi miring ya. Kita coba saja. Kita kata membuat kotak lagi ya. Kita akan membuat rectangle. Sini saya akan tiga kotak yang berbeda. Untuk ukurannya saya akan memakai 150,100. Kita enter. Oh, kita pindah dulu ya. Nah, kita pindah di sini. Lalu kita membuat lagi rectangle lagi. Ini saya akan buat 150,100. Oh, kok error ini? Nah, kita pakai 150,150 teman-teman. Kita enter. Dan juga kita akan memakai rectangle lagi. Kita pakai di sini yang ketiga ini 200,150 ya. Nah, gitu. Kita akan membuat chamfer atau ujungnya dari sebuah benda ini menjadi miring ya. Saja kita akan memilih di sini kita pakai shortcut CHA ya. Sini untuk shortcutnya dari chamfer itu CHA teman-teman. Sini kalian lihat di komen listnya terdapat beberapa tulisan dan kita akan memilih D ya teman atau distance. Kita ketik saja di sini D. Kita enter. Nah, di situ terdapat angka teman-teman. Nah, di situ sebelumnya saya memakai 40. Kali ini saya akan memakai 10. Kita enter lagi dan juga ada dua angka di sini. Tadi yang 10 saya juga akan memilih 10 lagi.
Perlu diingat-ingat kalian ketika memasukkan angka ini, angka yang pertama yang kalian pilih itu adalah klikkan yang pertama adalah angka yang pertama yang kalian masukkan tadi. Tadi saya kan memilih 10 dan 10. Jadi ini akan sama hasilnya. Kita klik yang ini dan yang ini. Nah, begini. Karena tadi saya memilih dua angka yang sama, maka di sini hasilnya juga sama kemiringannya, teman-teman. Oke, saya enter lagi. Saya mau angka yang sama lagi di sini. Bisa memilih ini dan juga yang ini. Dan kita enter lagi. Ini masih sama ya angkanya ya. Kita memilih di sini dan juga di sini. Nah, coba kita cek terlebih dahulu. Kita akan memakai ini saja. Tarik di sini. Maaf salah teman-teman. Kita escape. Nah, kita pakai yang ini. Ini bisa kalian lihat kemiringannya yaitu 10 teman-teman ya. Kemiringannya di sini 10. Nah, kita akan cek lagi yang di sini. Kita akan pakai kemiringan yang berbeda. Oke. Setelah itu kita pakai juga kita pakai lagi shortcutnya yaitu CHA. Nah, klik di sini. Nah, kan saya mau angka yang berbeda. Lalu saya klik D saja. Saya enter. Lalu di sini saya akan memakai dua angka yang berbeda, teman-teman. Saya akan memakai yang pertama itu 20. Lalu saya enter lagi yang kedua itu 40. Karena mau berbeda. Karena tadi angka yang pertama saya masukkan 20, nanti garis pertama yang saya akan klik maka kemiringannya 20 dan garis yang kedua akan 40. Begitu juga. Tapi kalau saya kebalik maka nanti akan berubah juga hasilnya. Ini ya, kita tadi saya memilih angka 20 dan yang kedua 40. Saya akan memilih ini yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Nah, maka hasilnya akan begini, teman-teman. Kemiringannya akan lebih banyak yang ini. Coba saya atur lagi ya. Saya akan memakai CHA lagi, chamfer lagi. Untuk yang pertama saya memasukkan angka, saya akan klik D dulu. Lalu saya akan memasukkan angka 40. Saya enter dan saya akan memasukkan lagi 20. Ketika saya mengetikkan ini dan yang ini, nah bisa dilihat kemiringannya berbeda dengan yang tadi. Begitu. Saya akan memilih lagi yang bawah juga. Nah, D lagi. Untuk yang pertama kita pilih 20 saja. Yang kedua kita pilih 40 teman. Setelah itu kita enter. Saya memilih yang ini. Yang pertama ini. Yang kedua yang ini. Nah, bisa kalian lihat untuk kemiringannya berbeda ya. Nih, coba saya akan menjadikan agar ini sama teman-teman ya, kemiringan. Kita bisa tulis ya. Kita pakai CHA. Lalu tadi bisa dilihat di sini masih sama. Yang pertama 40, yang kedua 20. Saya akan memilih yang 40 yang ini saja. Apakah sama hasilnya? Oh, salah ternyata. Coba kita lagi. Ya, enter saja. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Nah, bisa dilihat ya. Untuk kemiringannya dari dua benda ini sama teman-teman. Ini dan ini. Gitu. Begitu kita lihat lagi yang ketiga ini, kita akan masukkan angka yang lebih besar lagi. Kita akan masukkan 40 banding 80 ya. Saja kita klik CHA, lalu kita enter. Kita klik D di sini untuk mengatur angkanya. Yang pertama 40, betul. Saya enter ya. Langsung ke yang kedua 80. Dan yang pertama saya memilih yang ini untuk yang pertama dan yang kedua yang ini. Maka kemiringannya akan begini. Jadi kita lanjut saja yang ini, yang bawahnya. Kita enter lagi. Dan ini. Nah, begini teman-teman. Jadi kalian harus memperhatikan juga titik awal yang akan kalian klik itu. Untuk yang angka pertama yang kalian masukkan itu akan menjadi titik awal dari camfer ini. Jika kalian salah mengkliknya atau salah memilih titiknya, maka hasilnya akan berbeda teman dengan apa yang kalian inginkan. Gitu. Nah, jadi setelah camfer di sini ada offset teman-teman ya. Di mana offset ini bertujuan untuk menggandakan sebuah garis
baik ke dalam maupun keluar. Contohnya kita begini, kita buat garis sederhana saja. Nah, di sini ya, saya enter. Untuk memilih memerintahkan offset ini, saya akan klik O. Untuk shortcutnya sendiri dari offset ini yaitu O ya. Saya klik, kita milih poin yang ini. Nah, ini ada tulisan select object. Saya akan memilih. Saya mau mengadakan ke luar ya. Dengan jarak sini saya mau jaraknya 50 saja. Nah, saya di sini lagi, coba lagi ke luar dulu. Ini 50. Nah, kita akan membuat ke dalam dari sini yaitu kita klik 50 lagi. Saya kita select lagi, kita akan klik 50 lagi. Nah, jadi begini teman-temannya. Tujuan sendiri dari offset ini untuk membuat garis yang bersamaan, tapi untuk ke dalam, ke arah ke dalam dan keluar, gitu teman-teman. Untuk yang offset ini, tujuan offset ini ya. Nah, jadi kita lanjut saja. Di sini kita akan membuat sebuah kotak ya. Untuk mempraktekkan offset ini, kita akan buat rectangle dulu. Belum. Contoh sederhana. Sini untuk ukurannya 100,100 ya. Kita buat persegi saja. Nah, saya mau offset ini, saya mau menggandakan ini tapi dengan arah yang berbeda. Saya mau di sini kita klik saja lalu kita klik O, offset. Saya memilih yang ini. Nah, dengan jarak di sini saya mau jarak 20. Contohnya begini. Lalu saya mau yang ke dalam. Kita ke dalam dengan jarak yaitu jaraknya 10 saja. Nah, maka akan begini teman-teman. Jadi sesuai dengan arah yang kalian inginkan. Jika kalian mau ke dalam, tentukan saja jaraknya berapa, klik saja, ketik saja jaraknya berapa. Untuk jika mau keluar, klik saja, sama saja teman-teman. Sini untuk contohnya saya akan membuat sebuah bangunan ya. Sini saya akan menggunakan rectangle. Nah, untuk ukurannya saya memilih 200 lawan 200 ya. Lalu ini saya copy terlebih dahulu. Kalian bisa milih baseband yang mana saja, tapi saya memilih yang ini. Saya kembalikan lagi ke sini. Nah, setelah itu, ini saya miringkan teman-teman. Saya miringkan, kita rotate ya. Ya, di sini kalian harus mencari titik tengahnya. Gimana caranya? Kalian pilih saja titik atas yang ini, yang ada hijau-hijau ini, dan juga yang pinggir ini, dan samping. Nah, ketika kalian tarik ke tengah, maka akan ada garis hijau seperti ini di tengahnya. Langsung saja dari ini kita klik yang di tengah ini. Nah, saya memilih pemiringannya 45. Maka akan terbentuk seperti ini. Lalu setelah itu saya akan membuat garis polyline untuk membuat garis yang ada di samping ini semuanya. Kita akan membuat garis yang ada di samping. Kita mulai dari sini ya, titik yang ini. Ini kalian ikuti saja sesuai dengan garis yang ada di sini, yang ada di bangun ruang ini. Tarik ke sini. Sini lagi. Ini kalian bisa ingat yang hanya yang ada di luarnya saja ya. Sini. Oh, maaf ini kurang tadi ya. Kalian harus pas dengan hijau-hijau ini teman-teman. Kita memulai di sini, setelah itu kita enter. Nah, untuk yang ada di dalamnya kita hapus saja. Kita klik, lalu kita delete. Nah, maka garis polyline tadi yang kita bentuk akan memuat seperti ini teman. Lanjut saja kita akan membuat offsetnya ya.
kita akan mempraktekkan offsetnya untuk bangun ruangnya ini. Kita klik saja di sini O. Saya mau ke dalam. Nah, kita select di sini. Saya yang awalnya mau jarak 5. Saya enter. Kita klik lagi di sini. Yang tadi itu jarak lagi ke tengah 5. Kita enter lagi. Lalu untuk ke tengahnya lagi, saya memilih ke tengah lagi. Dan di sini yaitu 10. Kita lanjutkan lagi. Setelah 10 di sini, saya mau ke dalam lagi. Kita klik 5 lagi, saya mau 5. Terus ke dalam lagi. 5 lagi. Saya itu 10 lagi. Kalian samakan saja, nggak apa-apa. Lalu kita pilih lagi yang ini, yang paling dalam ini. Kita tarik ke tengah lagi. Saya mau 5 lagi. Lalu saya mau lagi 5. Nah, saya klik lagi. 5 lagi. Dan terakhir saya mau jaraknya dari yang terakhir yang dalam paling dalam ini. Saya mau ke sininya 20. Nah, begini teman-teman. Ini contoh dari offset ya. Aja kita untuk mempercantik ini, kita langsung membuat head saja. Kita akan kasih arsiran di tengahnya. Oh, maaf, ini kita kasih head. Kita pakai yang ini ya, teman-teman. Di airspear. Nah, untuk warnanya yang ini saya ganti putih dan yang ini saya ganti biru. Nah, begini teman-teman. Ini sekelas saja untuk offset ya. Untuk penerapan offset yang ini. Gitu. Lanjut saja setelah kita belajar offset, kita akan langsung belajar trim teman-teman. Dimana trim ini bertujuan untuk memendekkan garis atau memotong garis. Kita buat saja bangun ruangnya di sini. Kita akan buat line saja ya. Di sini saya tarik ke samping dengan panjang 200. Nah, sudah selesai, saya akan mengcopy garis ini teman-teman agar cepat selesai ya. Klik saja di sini, saja copy ya, copy, klik. Kalian bisa klik yang manapun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita enter. Setelah itu, saya akan membuat garis di sini. Kita buat garis lain di sini. Nah, kita gandakan ya garis lainnya. Langsung aja kita mirror aja. Nah, no. Satu kita coba copy saja ya untuk memperbanyak ini. Kita blok semuanya, kita copy. Pakai garis di sini kita coba menjadi 3 bagian. Nah, begini teman-teman. Sudah kita pakai trim. Yaitu trim ini untuk shortcutnya sendiri pakai TR ya. Kita coba di sini. Kita akan memotong garis ini. Ketika kalian mau menginginkan yang ini dipotong, kalian klik saja di sini. Nah, ini teman-teman ya. Kalau jika kalian mau semuanya atau tengah-tengahnya ini, kalian tidak mau ribet, kalian bisa klik saja, klik kiri di sini, langsung saja tarik saja. Terdapat garis putus-putus di sini, kalian tarik ke daerah manapun yang kalian inginkan terpotong. Itu kalian klik. Nah, akan terpotong teman-teman ya. Begini teman-teman. Untuk jika kalian ingin beberapa atau ada garis yang kalian inginkan tapi sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian klik saja di sini kiri, lalu kalian tarik saja garisnya. Di sini terdapat garis putih yang putus-putus, kalian ikuti saja alurnya yang kalian inginkan kemana. Nah, saya akan inginkan yang ini. Nah, maka yang kalian inginkan tadi yang telah dilewati garis trim akan terpotong teman-teman. Coba saja kita di sini lagi. Saya akan milih yang ini. Saya mau yang ini, terus mundur ke sini. Nah, maka akan terpotong. Jika kalian mau yang tengah ini semuanya dipotong,
Ini ada garis, kita potong saja semuanya. Langsung saja klik kiri, tarik ke garis yang kalian inginkan. Nah, sudah selesai. Itu ya untuk trim. Setelah trim selesai, kita akan mempelajari tentang extend, di mana extend ini bertujuan untuk memanjangkan sebuah garis yang ada di objek AutoCAD ini. Saja kita membuat garis lagi seperti ini, teman-teman. Kita membuat line ya. Tarik saja di sini line. Belum Mas ya. Kita line. Tarik ke sini. Untuk panjangnya kita pakai 200 juga. Sudah. Pasti kita copy. Ini. Nah, kita membuat garis line juga di sini. Lalu kita tidak sambungkan. Lalu kita buat lagi di sini. Nah, ya kita akan buat dua garis di sini. Setelah itu ketika kita mau memanjangkan sebuah garis ini, bagaimana caranya ada 5 garis ini untuk mencapai garis yang berdiri di sebelah sampingnya ini. Begitu ya. Saja kita klik saja untuk shortcutnya untuk extend ini kita memakai EX, teman-teman. Kita klik dimanapun yang kalian inginkan, klik EX. Di sini terdapat shortcut extend ya. Yaitu kita akan memilih objeknya. Ketika kalian memilih yang ini, maka garis tersebut akan mengikuti garis batas yang ada di sampingnya. Nah, ini teman-teman. Nah, saya mau lagi untuk memanjangkannya. Di sini kalian klik saja semuanya di sini. Maka akan terus. Nah, apakah bisa? Ini saya maunya terus, tapi tidak ada batasan di sini. Untuk batasannya tidak ada. Apakah bisa? Coba saya klik. Nah, maka di sini akan terdapat tanda larangan, teman-teman, yaitu tidak bisa. Karena extend ini bisanya itu ketika garis tersebut ada batasannya. Ketika kalian mau di sini terdapat batasan juga atau garis berdiri seperti ini, maka akan bisa untuk dilanjutkan. Nah, ini bisa dilanjutkan karena di bawahnya terdapat batasan juga, teman-teman. Coba ini ya. Nah, ini juga akan terus menyambung sampai garis yang ada batasannya, teman-teman. Setelah itu kita skip saja, kita enter ketika selesai. Nah, untuk extend sudah selesai, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau mempelajari tentang tentang apa namanya? Array. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sisi sini itu terdapat beberapa menu, teman-teman. Ini juga namanya array, teman-teman ya. Dan di array ini terdapat 3 menu. Ada rectangular, pet array, dan juga polar array. Apa sih bedanya rectangular, pet array, dan polar array ini? Kalau rectangular array itu digunakan untuk menggandakan objek secara vertikal dan horizontal. Untuk pet array itu digunakan untuk menggandakan objek mengikuti titik pusatnya, teman-teman. Ini titik pusatnya kalian bisa lihat di sini ada lingkaran ya, contohnya. Dilihat dari contohnya ada sebuah lingkaran dan beberapa kursi, teman-teman. Terus di sini ada pet array, di mana pet array ini digunakan untuk mengandalkan objek mengikuti sumbu tertentu. Untuk mempraktikannya kita langsung coba saja ya. Pertama-tama kita coba untuk rectangular array. Untuk praktiknya sendiri kita akan membuat ilustrasi kelas, teman-teman nih. Kita akan membuat ruang kelas dulu. Kita membuat ruang kelas di sini dengan menggunakan rectangle dengan untuk ukurannya sendiri yaitu 600. Mas sebelumnya apa? Rectangle. Kita akan membuat ukurannya di sini. Kita tarik saja. Kita mau ukuran 600,800 ya. Ini sebelah sini. Sini kita akan buat rectangle.
Sini 600,800 meter. Nah, akan terbuat kotak besar seperti ini. Kita akan membuat ilustrasi kursinya dan mejanya ya. Kita akan buat rectangle lagi teman-teman. Kita akan buat mejanya, yaitu di sini mejanya ukurannya lebarnya 120 dan panjangnya 120 dan lebarnya 60 teman-teman. Sudah 120,60. Nah, akan muncul kotak seperti ini di sini. Dan kita akan membuat kursinya teman-teman ya. Kursinya kita buat satu satu saja, dan yang kedua kita akan membuat dengan mirror. Tuh. Untuk ukuran kursinya sendiri di sini kita pakai ukuran 40 ya. Nah, kita akan buat di sini. Kalian kira-kirakan saja tidak apa-apa teman-teman. Karena ini kursinya kita pakai di tengah-tengah. 40,40. Nah, kita pindahkan ke sini saja. Nah, kita gandakan ini tapi dengan menggunakan tool mirror ya. Kita pakai yang di sini. Nah, setelah itu kita pindahkan ke sini teman-teman. Kita pindahkan ke dalam ya. Kita copy aja, kita move. Setelah kita upload kita move. Nah, kita tarik ke sini. Nah, gini. Saya itu kita pakai ini rectangular array. Kita pilih objeknya terlebih dahulu. Nah, ini kita enter. Nah, kalian lihat, ini objeknya langsung digandakan seperti itu teman-teman. Jadi kalian tidak usah menggandakan satu-satu. Di sini sudah ada toolnya. Jadi kalian bisa mengatur jaraknya, mengatur kolomnya, mengatur barisnya berapa. Di sini untuk kolomnya di sini terdapat 4, yaitu terdapat 4 kolom ya. Ini 1, 2, 3, 4. Untuk barisnya di sini ada 3 baris. Dan kita akan memilih sekiranya di sini itu pas sampai ke belakang teman-teman. Kita coba di sini untuk kolomnya kita ubah menjadi 3 saja. Enter. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Dan untuk ke belakangnya, untuk barisnya kita ubah menjadi 5 baris. Nah, bisa kalian lihat, ini terdapat 5 baris untuk ke belakang, dan juga untuk kolomnya yaitu ada 3. Itu teman. Nah, ini kan terdapat beberapa kursi dan meja yang berada di luar ruangan. Nah, kita akan atur jaraknya di sini. Nah, gitu. Kita akan mengatur jaraknya di sini. Kita coba pakai angka 150 ya. Kita enter. Ini jaraknya, nah masih berubah di sini. Namanya kita ubah jarak dari kolomnya saja. Kita lebarkan lagi. Kita pakai angka 180. Ini kita lebarkan lagi ya teman-teman ya. Kita pakai 200 saja. Nah, setelah itu kita perkecil jarak antar mejanya ini agar semuanya bisa masuk ke dalam meja. Kita atur di sini 130 saja. Masih kurang teman-teman ya. Jaraknya karena ini masih mepet. Kita ubah menjadi 120. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini semuanya sepenuhnya berada di dalam ruangan semuanya, teman-teman. Jadi begitu. Pak, kita pindahkan saja. Kita pindahkan agak ke kanan sedikit. Nah, begini teman-teman. Itulah penjelasannya untuk yang rectangular array. Itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat array juga yang kedua, yaitu di sini terdapat, kalian bisa lihat di sini ada polar array teman-teman. Oh, path array teman-teman ya. Untuk path array sendiri ini penjelasannya adalah mengandalkan sebuah objek untuk mengikuti
sumbu tertentu teman-teman ya. Ini bisa kalian praktekkan. Kita langsung praktekkan saja di sini. Untuk path array ini, kita buat SPLN ya. Kita buat perumpamaan ini adalah sungai. Kita buat garisnya di sini, membuat garis yang berbelok. Nah, satu kita enter. Kita akan offset saja untuk membuat garis yang sama. Garis lama-lama lagi. Saya mau ke sini. Kita select objeknya yaitu sini. Saya mau jarak di sini 150 saja. Nah, maka akan terdapat ini. Setelah itu kita akan membuat perumpamaan di sini, kita akan membuat pohon teman-teman ya. Kita akan membuat pohon. Nah, kita di sini pakai circle saja. Nah, ini kita pindahkan di sini. Kita akan membuat perumpamaannya ini adalah pohon. Oke. Kita pakai freehand saja. Nah, ini umpamanya ini adalah sebuah pohon ya. Nah, ini kita enter saja. Setelah itu, kita enter. Setelah selesai, kita langsung saja klik yang ini. Kita pilih objek yang ini. Dan setelah kita enter. Kita ada tulisan select path curve, yaitu memilih sumbu yang akan diikuti. Kita milih yang ini saja. Saya klik, akan terdapat beberapa hal yang serupa seperti benda tersebut, yaitu untuk mengelilingi objek ini teman-teman. Setelah itu di sini terdapat juga rowsnya dan levelnya. Saya di sini yaitu untuk memilih barisnya, sini ada satu ya. Coba saya jadikan dua saja, kita enter. Nah, maka akan terdapat dua baris di sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi begitu untuk penjelasan dari path array ini teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang polar array. Nah, polar array ini digunakan untuk mengandalkan objek mengikuti titik pusat. Kalian bisa lihat di sini. Ini kita klik, dapat polar array. Apabila kalian lihat contohnya, yaitu ada sebuah kursi meja bundar dan di kelilingnya terdapat kursi meja buat ya kita teman. Sebelum itu kita buat objeknya terlebih dahulu. Kita buat lingkarannya. Ini kita pilih circle. Kita pakai diameter saja. Nah, kita akan membuat diameter 200. Lalu kita akan membuat kursinya ya dengan menggunakan rectangle. Sini dengan ukuran 70,70. Nah, setelah itu kita offset saja teman-teman ya, agar tidak usah lama-lama lagi. Kita pakai offset. Nah, saya mau titik ini ke dalam. Dengan jarak 10. Nah, setelah itu, setelah kalian tentukan ini, langsung saja kita tarik ini ya. Kita tarik saja ini ke bawah sampai ada midpointnya di bawah sini. Nah, setelah ini selesai, kita move saja ini. Kita pindahkan di sini. Ini ya. Nah, setelah itu kita gandakan saja bagaimana sih caranya agar kursi ini mengelilingi lingkaran ini. Baik, kita klik saja yang ada di sini. Kita select objeknya. Kita pilih yang ini ya. Lalu kita enter. Nah, di sini ada specify point array. Saja kita tarik
sampai ada garis tengahnya di lingkaran ini. Kita klik saja. Nah, ini teman-teman. Hasil saja terdapat beberapa kursi yang mengelilingi lingkaran ini teman-teman. Ya, itu kita coba atur ya untuk ini. Untuk rosnya kita coba dua. Nah, kita coba dua, akhirnya begini ya hasilnya. Kita coba satu saja. Kita pakai satu. Lalu kita jaraknya kita atur menjadi, kita coba 60. Apakah bisa? Nah, sini kita coba ganti saja. Jadi 50 ya. Sekalian bisa menggunakan ada itemnya di sini tertulis 6 ya. Kalian jika mau itemnya ditambahkan lagi, kalian klik saja di sini. Kita mau coba kita mau 10. Nah, maka di sini akan muncul 10 kursi ya. Yaitu kita edit lagi, kita mau kursinya 5 saja, jangan banyak-banyak. Nah, maka akan begini teman-teman. Untuk jaraknya kalian bisa atur juga. Saya mau di sini jaraknya 100. Oh, tidak bisa nampaknya. Kita coba jaraknya 50 saja, apakah bisa? Nah, ketika kalian atur jaraknya, maka posisi dari kursi ini akan berubah-ubah sesuai dengan jarak ini, teman-teman. Coba kita atur saja, kita mau kursinya, kita mau 9. Nah, maka akan begini. Jaraknya saya mau 100, apakah bisa? Nah, begini teman-teman. Jadi ini tergantung dengan apa yang kalian mau, teman-teman. Itu, teman-teman. Nah, itu untuk yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.